04042188 Prodi Ilmu Administrasi Negara. Saya Ilham Syakia Putri Maharani dengan NIM 24042194 dengan Prodi Ilmu Administrasi Negara. Saya Farhana Terapi Nazri dengan NIM 24042183 dengan Prodi Ilmu Administrasi Negara. Saya Ilham Ifani dengan NIM 24042187 dengan Prodi Ilmu Administrasi Negara. Alasan kami mengambil tema kecil hashtag kabur aja dulu karena beberapa waktu yang lalu sedang ramai tren hashtag kabur aja dulu, dan banyak sekali pemuda yang tertarik dengan tren tersebut, di mana mereka ingin kabur ke luar negeri untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak dibanding hidup di Indonesia yang sedang mengalami kekacauan seperti sekarang ini. Baru-baru ini pemirsa, sebuah tagar kabur aja dulu viral di media sosial. Aja dulu, ini kita teriak sampai agak melengking dikit nih. Kabur aja dulu, soalnya dalam satu pekan ini pemirsa sangat menggema sekali hashtag atau tagar kabur aja dulu. Kabur aja dulu trending di media sosial. Melalui tagar itu, warganet mengajak warga Indonesia lain. Media sosial diramaikan dengan tagar kabur aja dulu. Beragam postingan. Belakangan ini, hashtag kabur aja dulu ramai di media sosial. Banyak yang ingin meninggalkan Indonesia demi masa depan yang lebih baik. Tapi benarkah kabur adalah satu-satunya solusi? Kamu lihat nggak sih hashtag kabur aja dulu ini ramai banget loh di sosmed. Semua orang mau pindah ke luar negeri. Iya gila, aku juga baca di tweet. Banyak banget kan yang tertarik sama tren itu, tapi nggak heran sih. Ya tadi udah kita sekarang pengangguran makin banyak, pendidikan mahal, terus kebutuhan pokok juga naik terus setiap hari. Ya kan, kayak nggak ada masa depan nggak sih di sini? Aku jadi mikir untuk pindah ke luar negeri. Nggak mungkin kan di sini terus hidup nyiksa. Ini pindah ke luar negeri hidup tenang, $1 enak. Setuju sih, daripada kita capek tiap hari, mending kita kabur aja dulu. Nunggu Indonesia beres, udah udahan kita. Seriusan kalian mau kabur? Cuma gara-gara tren? Jangan FOMO deh guys. FOMO. Bukannya mau nyerang kalian, tapi kalau orang pintaran just pada pergi, siapa lagi yang mau bela negara? Tapi rintangnya ngapain loh guys? Kita udah capek hidup susah, tapi negara nggak ngasih peluang apapun ke kita. Aku ngerti sih Dian, cuma perubahan itu nggak datang untuk orang yang nyerah. Kita butuh orang kayak kalian buat bikin perubahan, bukan untuk kabur. Lah, dipikir idealisme bisa bikin dapur ngebul. Bukan idealisme kosong, tapi aksi nyata. Kita butuh lapangan kerja, kita bisa bikin usaha sendiri untuk bantu perekonomian lokal. Perubahan memang berat sih, tapi bukan berarti nggak mungkin. Iya benar, kita bisa mulai dari hal kecil. Ngajak anak kampung, bikin komunitas perlindungan, atau hanya segera aktif di forum warga. Jangan anggap sepele kontribusi kita. Aku juga nggak mikir ke situ sih guys. Aku cuma capek. Mungkin kita terlalu fokus cari jalan pintasnya aja nggak sih? Aku gak ada kalian, tapi coba kalian cari. Negara ini apa? Masa iya rumah rusak langsung ditinggalin? Kalau generasi kita nyerah, Indonesia mau jadi apa? Mungkin kita nggak harus kabur, tapi kita butuh alasan untuk bertahan. Dan teman seperjuangan untuk jalan bareng. Nah, benar itu. Aku pernah ikut komunitas yang bantu anak jalan untuk dapat akses pendidikan. Awalnya memang kecil, cuma ngajarin baca tulis dan itu. Tapi sekarang udah berkembang. Coba kalian bayangin, makin banyak anggota yang mau gerak kayak gitu. Iya, dan sekarang banyak program digital yang bisa bantu. Kayak kamu jago desain, kamu bisa bantu anak-anak yang putus sekolah dengan skill kamu. Yang penting sih knowledge sharing aja. Kita bisa jadi jembatan untuk mereka yang memang membutuhkan. Loh, tapi itu bukannya pekerjaan pemerintah ya? Idealnya sih iya, tapi kita
nggak bisa nunggu terus dong. Pemerintah juga butuh tekanan dari masyarakat. Kalau kita aktif, kita bisa dorong kebijakan yang lebih adil. Oh, maksudnya kita bisa jadi penggerak perubahan sosial walaupun kita cuma orang biasa. Justru karena kita orang biasa, perubahan itu yang nyata. Misalnya kampanye soal pentingnya beli produk lokal. Kecil, ya. Tapi kalau semua orang bikin kayak itu, UMKM bisa bertahan dan buka lapangan kerja. Terus kalau aku bikin konten di TikTok tentang isu sosial itu ngaruh gak sih? Banget, konten positif bisa jadi alat edukasi. Daripada kita ngikutin tren hashtag kabur aja dulu, lebih baik kita bikin tren sendiri gak sih? Kayak hashtag kita bisa bangun negeri. Nah, aku juga bisa bantu nulis di Twitter tentang masalah pendidikan dan solusi dari masyarakat. Siapa tahu viral juga kan? Nah, itu berkait seorang punya perannya masing-masing. Kalian nggak harus jadi pejabat jika ingin jadi perubahan. Kita emang nggak bisa ubah semuanya sekaligus. Tapi kalau kita mulai dari diri sendiri, lingkungan terdekat itu udah hal yang paling bagus. Oke, berarti kita nggak jadi kabur, jadinya bagian dari solusi. Nah, setuju itu. Kali ini kita nggak lari, tapi berdiri. Setuju banget. Indonesia bukan sekedar tempat lahir, tapi tanah yang menunggu untuk diperjuangkan. Kabur itu mudah, namun bertahan dan membangun, itulah keberanian.